Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita bisa mengikuti webinar series Prodi Teknik Geomatika Universitas Dr. Sutomo yang ke-7. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kaprodi Teknik Geomatika, yakni Bapak Yunus Susilo STMT. Selamat datang Bapak dan Ibu dosen Prodi Teknik Geomatika Universitas Dr. Sutomo yang kami hormati, dan selamat datang kepada narasumber kita yakni Bapak Fahrul Rizky. Selamat datang juga kepada Bapak dan Ibu guru dari SMA maupun SMK yang alhamdulillah mulai dari awal webinar sampai webinar yang hari ini, yang terlaksana hari ini, sudah ikut aktif mengikuti. Kemudian selamat datang kepada siswa-siswi dari SMA maupun SMA yang hingga webinar kali ini masih aktif mengikuti, dan selamat datang kepada para mahasiswa-mahasiswi dari Prodi Teknik Geomatika maupun di luar Prodi Teknik Geomatika. Sebelum acara ini kita mulai, kita mengheningkan cipta terlebih dahulu untuk keluarga dan saudara-saudara kita yang saat ini terpapar COVID-19 maupun yang sudah gugur karena adanya pandemi COVID-19. Mengheningkan cipta dimulai. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan yang mana akan dipimpin oleh Bapak Kaprodi yakni Bapak Yunus Susilo. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita bacakan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan, utamanya kalau sekarang ini nikmat sehat. Jadi itu yang utama. Saya sering bilang ke teman-teman, penting sehat, produk randu duit rapopo kalau sekarang ini. Karena semua ini ekonomi nampaknya sedang tersendat karena diutamakan sekarang sehat. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim baik online lewat acara kita webinar series ini sudah ke-7. Jadi Mas Fahrul dan Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat itu kita ranking 1 di Unitomo. Mungkin juga di tempat lain kita sudah bisa series ke-7. Yang lain-lain baru merangkak kedua, ketiga, itu kita bisa series ke-7. Webinar ini sengaja kita adakan, terutama sebagai tadi forum silaturahim, kita bisa bertemu dengan banyak ahli di masing-masing bidangnya, dan alhamdulillah hari ini temanya bagaimana ilmu kita di kebencanaan, situasi bencana, dan sudah bersama kita. Terima kasih Mas Fahrul Rizky, saya panggil Mas saja karena adik saya jauh, dan biar tetap awet muda. Ahlinya ahli di mitigasi bencana. Kalau membaca kurikulum vitae-nya itu kerjanya internasional semua, nggak ada yang di dalam negeri. Nah ini teman-teman semua, baik mahasiswa maupun yang masih SMK, SMA, ternyata kuliah di geomatika atau punya ilmu di geodesi geomatika itu bisa merintis jalur pekerjaan itu semuanya internasional. Seperti Mas Fahrul nanti sebelum memberikan materi khususnya di mitigasi bencana, Mas Fahrul bisa cerita kok tersesatnya di jalur internasional semua. Nah, ini ngiming-ngimingi itu. Saya termasuk salut ilmu kita ternyata baik
di bidang yang agak berbeda ya, mitigasi bencana. Tapi yang saya harus angkat 2 jempol, Mas Fahrul, ini tadi itu di internasional semua pekerjaannya itu. Teman-teman, dosen, mahasiswa, dan peserta, saya baca tadi ada yang dari Tadulado, jauh. Kemudian dari Merauke juga bergabung. Alhamdulillah, artinya kita bisa menjalin silaturahim tidak terbatas di Jawa Timur saja, tapi juga di lain tempat. Hebatnya kegiatan online seperti ini. Apalagi sekarang PPKM darurat, kalau kita hanya berdiam diri saja, tidak ada silaturahim, apalagi bisa nambah ilmu, pemahaman, ini yang nggak baik. Jadi terima kasih sekali Mas Fahrul Rizky, berkenan hari ini bisa nantinya berbagi banyak cerita. Teman-teman, tadi saya di depan sampaikan kesehatan sekarang ini sedang menjadi begitu pentingnya. Jadi tadi juga ada ajakan untuk berdoa bersama karena begitu banyaknya tenaga kesehatan kita yang gugur, kemudian relawan juga pasien-pasien yang terpapar COVID kemudian sampai dengan meninggal. Ini mudah-mudahan menjadikan kita paham betapa benar kesehatan itu nomor satu. Saya dulu pernah diberitahu kesehatan nilainya 1, kekayaan dan lain-lain itu nilainya 0. Jadi kalau kita nggak punya 1 di depan itu nggak ada artinya. Tapi kalau kita punya 1 di depan, kita kaya, nolnya tambah 1, kita punya ini nolnya tambah itu. Jadi lewat acara hari ini sekali lagi kami menyampaikan himbauan untuk saling ingat dan mengingatkan, utama pada diri sendiri, keluarga, tetangga dekat, untuk benar-benar bahasa Jawanya itu manut terhadap apa yang menjadi program pemerintah, supaya dengan bersama-sama kita bisa melalui pandemi ini. Ya. Satu rekan dosen kita sekeluarga terpapar, mohon doanya mudah-mudahan kondisinya segera membaik. Kemarin kontak terakhir sudah membaik, walaupun sudah vaksin. Ya, jadi ternyata vaksin tetap bisa kena, hanya saja bisa gejalanya tidak parah. Nah, jadi sekali lagi jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan supaya kita bisa melalui pandemi ini. Mudah-mudahan segera berakhir kalau semuanya melaksanakan protokol kesehatan manut dengan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Fahrul, teman-teman dosen, panitia, mahasiswa, serta yang hadir. Monggo kita simak bersama. Nanti interaksinya bisa lewat kolom tanya di chat box maupun nanti praktek. Terima kasih. Kembalikan ke Mbak Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus atas sambutannya. Pada kali ini webinar yang diadakan oleh Prodi Teknik Geomatika mengangkat tema tentang mitigasi bencana, di mana Indonesia ini merupakan negara yang sangat rawan sekali terhadap adanya bencana, yang mana bencana sendiri itu kalau dikelompokkan itu ada 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan sosial. Kalau bencana alam itu ada hidrometeorologi, contohnya adalah bencana banjir, kemudian kekeringan lahan, dan kebakaran hutan. Kemudian ada lagi bencana alam yaitu seismotektonik, yakni contohnya adalah gempa bumi, kemudian gunung meletus, dan juga tsunami, yang mana bencana ini sangat dahsyat efeknya untuk lingkungan yang terdampak. Contohnya saja tsunami terbesar yang pernah terjadi di Indonesia yaitu di Aceh pada tahun 2004, tepatnya pada bulan Desember. Kemudian bencana non alam yang mana ini kita alami saat ini, yakni bencana pandemi ya, yang sangat dampaknya bisa kita rasakan dan semoga segera berakhir. Kemudian yang ketiga ini adalah bencana sosial, yakni dikarenakan adanya human error, contohnya adalah konflik antar komunitas gitu ya. Nah, apa sih peran di
teknik geomatika terhadap mitigasi bencana. Nah, di sini kami hadirkan narasumber kita, yakni Pak Fahrul Rizky, di mana beliau merupakan ahlinya ahli, kalau kata Pak Kaprodi kita, yakni ahlinya ahli di bidang mitigasi bencana. Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Mungkin bisa diperbesar, Mbak Dea. Ya, Bapak Fahrul Rizky ini rumahnya di Geraha Amerta Bundar, Gresik ya Pak ya. Saya sendiri juga berasal dari Gresik, kalau saya dari Bunga Pak. Kemudian untuk Pak Fahrul ini sudah 13 tahun berpengalaman di data manajemen, khususnya di manajemen data kebencanaan ya. Kemudian untuk pendidikannya, beliau merupakan lulusan dari Teknik Geomatika Institut Teknologi 10 November dari tahun 2001 sampai 2006 mungkin ya Pak ya? Kayaknya 2011 itu Mbak. Kalau 2001 15 tahun kuliah. 2016. Alah. 2006 Itu mungkin ya angka Pak ya? 0 sama 1 itu bedanya di situ loh. Iya. 2001 saya, Pak. Kemudian untuk S2-nya, Kemudian untuk S2-nya mulai tahun 2016 sampai 2018 di Disaster Management of National Security. Dan untuk IPK-nya sendiri kumlot ya Pak ya, 3,91, hampir 4. Kemudian beliau mendapat beberapa beasiswa. Ini bisa ada banyak ya, beasiswanya ada 4. Kemudian saat ini kantornya berada di Asia Pasifik, Malawi, Mozambik. Ya. Kemudian ini kemampuan untuk komputernya ada ArcGIS, kemudian Quantum GIS, dan lain sebagainya ya. Kalau saya baca ini banyak sekali yang mungkin tidak cukup waktunya. Kemudian untuk pengalaman bekerjanya itu sudah hampir 10 tahun ya Pak ya, mulai tahun 2009 hingga tahun 2010, hampir 10 sampai 11 tahun ya, dan saat ini bekerja di International Federation of Red Cross and Red Crescent. Ini semacam, kalau di Indonesia semacam PMI gitu bukan Pak? Kalau ada kata Red Cross itu. Iya, betul. Dia kayak supporting PMI. Oke, mungkin nanti kita akan berkenalan lebih lanjut dengan Pak Fahrul waktu penyampaian materi ya. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Fahrul untuk menyampaikan paparan materi terkait mitigasi bencana. Monggo Pak Fahrul, saya share screen dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil Mbak Ridanya share screen, saya coba jawab dulu tadi pertanyaan dari Pak Yunus ya. Sebenarnya Pak Yunus mengangkat saya terlalu jauh, Bapak. Saya bukan ahlinya ahli. Yang memang kebetulan saja saya bekerja di bidang kebencanaan dan memang masih banyak belajar seperti itu. Kok bisa bekerja di lembaga PBB, kok bisa bekerja di Asia Pasifik? Awalnya memang bersumber dari geomatika itu sendiri. Jadi waktu itu kebetulan di kampus, waktu saya kuliah 2001 sampai 2005 sebenarnya saya sudah lulus, sambil nunggu wisuda ada dosen yang diberangkatkan ke Aceh, Bapak, untuk respon tsunami. Dan kebetulan beliau mengajak saya, seperti Pak Yunus tadi, mengajak mahasiswa. Jadi kalau memang diajak sama dosen, itu peluang besar buat adik-adik, buat teman-teman untuk kemudian mengembangkan diri. Tidak sekedar hanya datang perkuliahan dan mengikuti pelajaran, tapi bagaimana teman-teman bisa berinteraksi dengan dunia yang di luar, bagaimana teman-teman bisa berinteraksi dengan dunia kerja, itu merupakan modal dasar yang kuat. Saya diajak ke Aceh waktu itu sebagai asisten, kemudian saya melihat peluang yang cukup besar di dunia kebencanaan, kemudian saya coba untuk membuka beberapa jaringan lah. Kalau saya boleh katakan, ilmu geomatika itu merupakan ilmu yang sangat spesifik,
di mana orang-orang akan melihat ini sebagai suatu ilmu yang indikasinya seperti mewah seperti itu. Ketika kebetulan waktu itu saya kerja dengan banyak ekspatriat, mereka melihat kemampuan kami di geomatika itu merupakan satu hal yang mahal. Padahal kalau saya pikir itu merupakan suatu ilmu yang kalau di perkuliahan ya banyak sekali teman-teman yang bisa, tapi bagi mereka itu merupakan satu hal yang mahal. Dari situ kemudian banyaklah masuk tawaran dari lembaga PBB segala macam untuk kemudian mensupport proyek-proyek. Nah, mulai dari situ saya mulai kenal dunia pendanaan di lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa dan memang dan terus berlanjut hingga sekarang. Ketika kita memang bergerak di dunia kebencanaan dan bergerak di dunia di lembaga-lembaga internasional, maka tidak jadi pungkiri bahwa kemudian kita akan terus berinteraksi dengan ekspatriat, akan dikirim ke beberapa negara yang kemudian membutuhkan. Itu peluang besar untuk teman-teman bisa khususnya geomatika ya, untuk bisa kemudian mengembangkan ilmunya ataupun berkontribusi di dunia kerja. Baik, saya masuk langsung saja ke paparan. Ini tadi sudah di-share screen sama Mbaknya. Baik, tadi sudah diperkenalkan nama saya Farul Rizky, Bapak Ibu sekalian. Saya Information Management Officer dari International Federation Red Cross and Red Crescent di Asia Pasifik, kantornya di Malaysia. Hubungannya tadi ada Mbaknya tanya bagaimana hubungan antara PMI dengan IFRC. Itu sebenarnya IFRC merupakan kayak technical leader untuk national society seperti PMI, Malaysian Red Crescent, Fiji Red Cross, Vanuatu Red Cross, Timor Leste dan sebagainya. Kebetulan kami membawahi 38 national societies di Asia Pasifik dan kebetulan saya yang mensupport untuk data dan teknologi information management. Baik, next slide. Selanjutnya, Mbak. Slide selanjutnya bisa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman. Yang saya panggil teman-teman di sini saya karena memang mungkin umurnya tidak terlalu jauh sama saya, yang atas, yang bawah mungkin jauh, tapi tidak apa-apa sama teman-teman. Ya. Baik, kalau saya lihat dari series webinar yang kemarin, hampir semuanya kemudian bagaimana kita bisa mengaitkan teknik geomatika dengan instansi atau perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di tambang dan sebagainya yang mungkin teman-teman orientasinya adalah profit company ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya coba buka sudut pandang yang berbeda daripada teman-teman bagaimana kemudian sebenarnya geomatika ini bisa juga untuk dipergunakan atau dimanfaatkan keilmuannya untuk support humanitarian atau kemanusiaan. Bagaimana aktivitas-aktivitas di kemanusiaan kita bisa support dengan ilmu geomatika dan sebagainya. Tapi jangan khawatir, walaupun saya bilang ini adalah bergerak di bidang kemanusiaan, tapi tetap kita dibayar, tidak sekedar humanitarian terus kita gratisan, itu tidak. Kita memang akan mendapatkan bayaran yang tidak kalah dari dalam dolar ya Mas ya. Bergerak di dunia profit. Jadi ini merupakan salah satu opsi yang mungkin teman-teman lulusan geomatika bisa ambil seperti itu. Baik, slide sebelumnya Mbak. Slide sebelumnya, satu lagi. Satu lagi yang ada garis hijau-hijaunya itu. Ini ya Pak. Masih loading guys. Yang disaster everybody's business. Yep, makasih. Di slide ini kami mau sampaikan bahwa disaster is everybody's business. Maksud everybody apa? Semua. Tidak terkecuali. Teman-teman geomatika pun harus memiliki tanggung jawab terkait dengan bencana. Kenapa? Karena mungkin suatu saat teman-teman akan jadi orang yang kita tidak inginkan, mungkin terpapar, ataupun teman-teman memiliki keilmuannya, kemudian teman-teman memiliki sebuah tanggung jawab moral bagaimana keilmuan teman-teman itu bisa digunakan untuk mensupport bencana. Kalau teman-teman lihat di atas gambar ini, begitu banyaknya bencana yang ada di dunia, termasuk di Indonesia, terutama Indonesia, karena kondisi geografis Indonesia tadi Mbaknya bilang punya banyak sekali bencana, banyak sekali gunung api dan sebagainya.
kita tidak bisa hindari bahwa bencana merupakan makanan kita sehari-hari. Kalau teman-teman download BMKG notification yang ada di Play Store, teman-teman hampir setiap hari akan mendapatkan notifikasi terkait gempa yang ada di Indonesia. Teman-teman juga akan mendapatkan notifikasi gunung api, ataupun angin, puting beliung, dan sebagainya. Kita nggak punya cyclone karena kita di khatulistiwa. Tapi paling tidak gempa yang mengakibatkan tsunami dan sebagainya merupakan satu hal yang mau tidak mau teman-teman harus hadapi, khususnya teman-teman yang ada di mungkin di sebelah barat Sumatera, selatan Jawa, ataupun Sulawesi. Alhamdulillah kita ada di Surabaya, cukup aman, tapi bukan berarti ketika kita aman kita tidak peduli dengan bencana, karena bencana merupakan everybody's business. Next, Mbak. Yang what is disaster? Mbak Dea bisa mungkin coba saya share sendiri ya. Minta tolong coba saya share. Kalau berhasil enggak. Tadi sempat berhasil tapi bisa lihat? Bisa, Pak, Mas. Bisa? Masuk. Oke, thank you. Baik, sebenarnya apa itu bencana itu? Kita tadi bencana bisa saja pribadi di sini. Bencana itu apa? Bencana itu ada beberapa definisi yang dikeluarkan baik oleh lembaga PBB yang disebut dengan UNISDR atau bahkan pemerintah kita sendiri BNPB mengeluarkan definisi dari bencana. Ada sedikit perbedaan antara dua ini yang intinya terkait dengan bagaimana coping strategi yang dikeluarkan oleh masyarakat. Jadi kalau UNISDR bilang bahwa bencana adalah sebuah gangguan yang serius yang berdampak pada keberfungsian dari sebuah komunitas. Jadi bukan hanya sekedar individu, tapi komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian, baik kehilangan nyawa manusia, kehilangan material, ekonomi, kerusakan lingkungan secara meluas, dan melebihi kemampuan komunitas tersebut untuk bangkit. Jadi coping strateginya nggak ada. Tapi kalau BNPB sendiri hampir sama, namun tidak mengangkat masalah coping strategi. Nah, jadi selama ini mungkin ada beberapa masyarakat yang bilang kalau kecelakaan satu orang itu bencana buat saya segala macam, ataupun kalau mahasiswa kan putus cinta bencana segala macam, itu sebenarnya bukan bencana. Bencana itu bagaimana sebuah gangguan itu mengganggu kehidupan bermasyarakat. Dampaknya luas, kehilangan nyawa, kerugian ekonomi, material segala macam, yang mereka sendiri tidak bisa kemudian bangkit dengan kemampuannya sendiri, kecuali dibantu oleh orang lain. Itu kemudian menjadi arti dari bencana. Kapan bencana itu datang? Bencana itu datang ketika memang ada ancamannya. Ancamannya saja tidak cukup mengakibatkan bencana, kecuali dia bertemu dengan kerentanan. Kerentanannya apa? Baik kerentanan secara sosial, kerentanan secara ekonomi, kerentanan secara fisik, kerentanan secara lingkungan. Jadi ketika ada gunung api meletus, tapi dia di tengah-tengah laut sana. Di tengah-tengah laut tidak ada rumah yang hancur, tidak ada orang yang meninggal, tidak ada mungkin sawah yang rusak, itu bukan bencana. Tapi ketika memang ada tanah longsor di tengah-tengah perkampungan, rumahnya hilang, ada orang meninggal, ada warga yang mungkin hanyut segala macam, dan mereka tidak bisa bangkit dengan kemampuan sendiri, itu baru disebut dengan bencana. Jadi perlu kita spesifikasikan, bencana adalah gangguan yang mengakibatkan kehidupan bermasyarakat tidak berjalan dengan normal. Perlu diingat, ada kata-kata vulnerability. Nanti kita akan terus membaca kondisi. Selanjutnya, kalau kita lihat dalam konteks Indonesia ini besar. Indonesia ini besar, kita punya luas sekitar 1,9 juta kilometer
hampir sepertiga dari Australia, dan itu sangat besar. Yang kedua, penduduknya juga sangat padat. Kita sensus 2020 kemarin kita lebih dari 271 juta, yang terbanyak masih di Pulau Jawa, yang mengakibatkan banyak sekali selam area segala macam dan sangat rentan terkait dengan bencana. Yang kedua, kita negara kepulauan yang menjadikan kita lebih sulit dalam proses penanganan bencana daripada lokasi-lokasi yang berada di mainland island ataupun negara-negara yang memang hanya satu pulau atau satu bagian daratan. Tapi kalau kita ngomong Indonesia, 17.000 lebih pulau, itu merupakan menjadi satu tantangan tersendiri dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Dan ada untung ruginya, kita terletak di lokasi Ring of Fire, kita punya 127 gunung api, yang mengakibatkan Indonesia sangat subur, tapi di sisi lain Indonesia sangat rentan terhadap bencana gempa, gunung api, dan sebagainya. Dan ini merupakan PR besar buat kita, bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang-orang yang tinggal di daerah tersebut memiliki kapasitas untuk bertahan daripada ancaman-ancaman yang ada. Baik, selanjutnya, ini seperti saya jelaskan tadi, kita memiliki 127 gunung aktif yang tersebar di sebelah barat Pulau Sumatera, selatan Jawa, naik ke Sulawesi, hingga Sulawesi bagian utara. Hingga saat ini, kalau kita lihat statusnya dari magma.sdm yang ada dikeluarkan oleh pemerintah, ada 2 gunung api yang dalam status siaga, yaitu Merapi dan Lewotolok, dan 17 gunung api yang di tahap waspada. Untungnya, tidak ada yang berada dalam posisi awas, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa status dari gunung api ini bisa meningkat setiap saat. Baik, kapan penanggulangan bencana itu menjadi sebuah hal yang diperhatikan oleh orang-orang? Itu terjadinya mulai tahun 2004, di mana tsunami yang terjadi di Aceh, khususnya di utara, dia bagian utaranya Sibalu, maka epicentrumnya yang mengakibatkan kerusakan yang sangat besar, tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara, itu merupakan suatu wake up call atau pengingat, ternyata manajemen bencana ini merupakan satu hal yang penting gitu. Tidak sekedar hanya respon yang kita pikirkan, tapi bagaimana penyiapan sebelum itu menjadi satu hal yang penting. Kalau dulu kan bencana, oke, ada bencana direspon, ada bencana direspon, tidak peduli matinya berapa, tidak peduli hilangnya berapa, tidak punya duit diganti. Tapi ternyata penanggulangan bencana tidak seperti itu. Penanganan bencana itu harus lebih masif, harus lebih komprehensif. Bagaimana fase-fase penanggulangan bencana itu merupakan satu hal yang krusial untuk dipikirkan, tidak hanya pada konteks respon, tapi juga pada konteks-konteks sebelumnya. Belajar dari tsunami Aceh dulu, ada banyak sekali instansi yang bergerak. Ini juga merupakan titik masuk saya di dunia kebencanaan waktu itu. Ada ratusan NGO, ada puluhan UN, ada banyak sekali pemerintah, lembaga pemerintah dari berbagai negara datang di Aceh untuk kemudian memberikan bantuan, karena kerusakannya sangat masif, dan pemerintahnya waktu itu sangat paralyzed, tidak berdaya. Kerugian yang diakibatkan oleh tsunami di Aceh waktu itu sekitar 42 triliun, jadi nilai sangat besar waktu itu, dan semuanya hampir tidak bisa bergerak. Berdasarkan tsunami itu kemudian pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang 24 tahun 2007 terkait dengan penanggulangan bencana, yang jadi cikal bakal terbentuknya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Inilah awal bagaimana kemudian bencana merupakan satu hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah dan oleh masyarakat secara lebih komprehensif, secara lebih terstruktur. Mulai disitulah kemudian dibangun undang-undang, dibangun aktivitas-aktivitas di fase sebelum bencana dan sebagainya. Nanti coba sama-sama kita bahas. Baik, kita next. Kalau kita tadi jelaskan bagaimana kondisi di Indonesia kan sangat banyak ya. Indonesia sangat kaya akan bahan mineral satu sisi, tapi di sisi lainnya Indonesia akan sangat kaya terkait dengan bencana. Setidaknya ada 13 jenis bencana yang ada di Indonesia yang ditulis oleh BNPB. Tadi Mbak Rida sudah menjelaskan sangat baik. Ada bencana alam, ada bencana non-alam, ada bencana sosial, dan semua itu jangan khawatir ada di Indonesia.
Jadi mau nggak mau teman-teman harus siap. Bukan menakut-nakutin, tapi bagaimana teman-teman kemudian bisa memiliki kapasitas, tidak sekedar kemudian aku punya kerentanan ini, aku nggak punya duit, aku rumahku dari misalnya dari apa segala macam yang mungkin sangat mudah untuk terkena bencana dan sebagainya, dan tidak melakukan aksi apa-apa. Tapi bagaimana teman-teman mencoba kemudian dari segala kerentanan yang teman-teman punya, bagaimana peningkatan kapasitas yang harus teman-teman lakukan. Karena hanya dengan peningkatan kapasitas itulah kita bisa menurunkan risiko keterpaparan dari bencana. Bencananya sendiri tidak dapat dihilangkan. Ada bencana beberapa yang bisa dihilangkan, namun tidak semuanya bisa dihilangkan. Contoh, gempa. Gempa itu mau tidak mau pasti terjadi dan kita tidak bisa kemudian menghilangkan gempa. Tapi mungkin kalau banjir, kita bisa perbaiki, rehabilitasi, kita bisa lakukan, tapi ada bencana yang memang tidak bisa dihindarkan. Apalagi di Indonesia. Kemudian, apakah kita kemudian berpangku tangan saja dengan segala kerentanan yang kita punya? Tentu saja tidak. Apalagi dengan keilmuan yang mungkin kita punya, yang kita bisa sumbangsihkan kepada penanggulangan bencana di Indonesia. Ini ada hingga tahun 2017 kemarin ada 2.300 bencana yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2019 tercatat lebih dari 3.700 bencana yang ada di Indonesia. Dan ini kemungkinan akan terus meningkat dengan kondisi alam yang semakin tidak menentu seperti ini. Lebih dari 300.000 meninggal, sekarang kita juga punya pandemi COVID yang juga belum tahu kapan selesainya, dengan jumlah kematian yang terus meningkat dalam 2 hari ini sudah mencapai 1.000 lebih, dan ini merupakan satu hal yang cukup menakutkan bagi kita, dan kita harus terus waspada. Bagaimana kapasitas kita perlu ditingkatkan. Baik, ini lebih dari hampir 36 juta orang harus mengungsi karena bencana. Baik, dari segala bentuk background yang tadi saya jelaskan bahwa Indonesia punya 13 bencana, punya 127 gunung api, terus orangnya padat 271 juta, negaranya kepulauan, lalu banyak sekali jenis bencana, itu membuat hampir seluruh wilayah di Indonesia itu memiliki resiko atas bencana yang cukup tinggi. Kalau kita punya range dari hijau sampai merah, teman-teman bisa lihat di sini hanya sedikit spot-spot yang memiliki warna hijau. Jadi mau tidak mau teman-teman akan tinggal di daerah yang memiliki risiko bencana kuning hingga merah. Lalu bagaimana? Kalau teman-teman punya ide, ya udah kita pindah saja. Pindah kemana? Teman-teman mau pindah kemana? Seluruh Indonesia kuning sampai merah. Teman-teman mau pindah kemana? Hampir, dan tadi sudah saya jelaskan bahwa bencana tidak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia. Bahkan banyak sekali lokasi yang di dunia juga tidak kalah resikonya tinggi terkait dengan bencana. Lalu bagaimana kita siasati seperti ini? Apakah kita kemudian ya sudah, karena memang kuning sampai hijau saja, kuning sampai merah saja, ya sudah, bencana deh, mati deh. Ya mungkin di satu sisi kata-kata itu tepat ya, karena memang kan kematian tidak ada orang bisa dihindari. Tapi apakah memang seperti itu? Tentu saja tidak. Ada sebuah konsep yang kemudian menjadi satu hal yang sangat menarik untuk kita bahas bersama, yaitu ada istilahnya living in harmony with risk. Maksudnya apa? Kita tahu kita tinggal di daerah risiko bencana yang tinggi, tapi bagaimana kita tetap bisa kemudian hidup dengan baik di daerah tersebut. Caranya bagaimana? Caranya tentu peningkatan kapasitas secara individu, peningkatan kapasitas secara keluarga, peningkatan kapasitas secara bermasyarakat, peningkatan kapasitas dari pemerintahnya menjadi kunci utama dalam proses untuk mencapai living in harmony with risk. Ini merupakan satu konsep yang sebenarnya cukup mudah diucapkan, tapi setengah mati dilakukan, karena kemudian masih banyak orang-orang yang tidak peduli. Tapi bagaimana itu menjadi tugas kita ketika kita memang terjun di dunia ini, untuk memastikan bahwa orang-orang akan menjadi peduli sebelum semuanya terlambat, sebelum mereka menyesali keteledoran mereka, sebelum mereka menyesali kenapa mereka tidak menyiapkan diri lebih baik untuk menghadapi bencana, karena mau tidak mau bencana akan terus hadir. Selanjutnya, baik, apa yang diperlukan untuk hidup living in harmony with risk or with disaster? Yang diperlukan adalah ketangguhan. Apa itu ketangguhan?
Ketangguhan merupakan suatu istilah ya, yang kemudian menjadi suatu istilah yang lazim kemudian dipakai baik di dunia internasional maupun kemudian diadopsi di dunia pemerintah secara nasional. Ketangguhan merupakan suatu sistem atau komunitas yang terpapar bahaya, orang-orang yang terpapar bahaya, kemudian bagaimana bisa melawannya, menyerap bencana tersebut, mengakomodasi ataupun beradaptasi, kemudian merubah dan memulihkan diri dari efek bahaya secara tepat waktu dan efisien, termasuk melalui pelestarian dan pemulihan struktur dasarnya secara esensial, melalui fungsi-fungsi manajemen risiko. Jadi ketika ada bencana, bagaimana kemudian kita bisa menerimanya, bagaimana kemudian kita bisa beradaptasi, kemudian bagaimana kita bisa merubah kondisi tersebut. Jangan sekedar menerima, tapi bagaimana kita bisa merubah. Kapan merubahnya? Merubahnya sebelum bencana itu ada. Gitu. Kita sudah punya ancaman teman-teman sudah tahu, oh itu tanahnya tanahnya gundul, jadi ketika memang hujan deras akan ada potensi longsor. Bagaimana caranya? Apakah kemudian ketika longsor kita mengadaptasi, ataukah kita menanamnya dengan pepohonan dan sebagainya. Itu merupakan bentuk satu ketangguhan. Lalu bagaimana juga kita bisa meningkatkan kapasitas daripada masyarakat dengan edukasi melalui mitigasi struktural kesenjangan dan sebagainya. Jadi ini kalau teman-teman melihat ada sebuah diagram bagaimana kita menurunkan kerentanan, kita harus menaikkan kapasitas di empat sektor, yaitu sosial, fisik, environmental, dan ekonomi di semua fase bencana, baik sebelum bencana atau disaster, atau emergency, dan post disaster, karena semuanya saling terkait. Bagaimana caranya nanti sama-sama kita pelajari. Selanjutnya, baik. Sebenarnya kemudian setelah adanya tsunami besar tahun 2004 kemudian menjadi tolak ukur banyak sekali negara untuk membahas terkait dengan bencana, ada sebuah kerangka acuan yang dijadikan dasar oleh banyak sekali negara untuk mengukur kira-kira kapan sih penanggulangan bencana itu dianggap sudah baik. Gitu. Kapan sih penanggulangan bencana itu kemudian sudah bisa dikatakan memenuhi target. Nah, maka dari itu ada namanya Sendai Framework for Action for Disaster Reduction yang dilakukan di Sendai, Jepang. Berkumpulnya banyak sekali negara di sana, kemudian mereka menentukan kira-kira indikator-indikator apa yang bisa dikatakan sebagai penanggulangan bencana yang baik. Mereka keluar dengan 7 target global yang kemudian dari global ini diturunkan di level nasional, melalui BNPB kemudian mengalokasikan ataupun merencanakan sebuah aktivitas yang kemudian diadopsi oleh pihak BPBD dengan provinsi dan kabupaten untuk kemudian diimplementasikan. Apa saja? Yang pertama adalah menurunkan kehilangan secara infrastruktur, menurunkan kerugian ekonomi, kehilangan nyawa, dan juga hilangnya orang-orang keterpaparan orang-orang terdampak oleh bencana. Melalui apa? Melalui peningkatan sistem peringatan dini, early warning system, international cooperation, jadi banyak sekali lembaga internasional yang hadir di Indonesia karena mereka melihat bagaimana kondisi Indonesia yang sangat rentan terhadap bencana. Jadi kenapa tadi kami lulusan geomatika ini bisa berpeluang bekerja di lembaga internasional, karena memang banyak sekali peluang itu, dan melalui yang ketiga adalah peningkatan strategi penanggulangan bencana. Jadi 7 hal ini kemudian diadopsi oleh pemerintah baik di level nasional dan lokal untuk diimplementasikan dalam sebuah kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat. Kalau teman-teman mungkin di tempatnya rawan bencana, BPBD-nya pernah datang, terus bagaimana teman-teman bersama diajak simulasi kalau bencana lagi ke sini ya, kalau ini jalur evakuasinya ya, jadi suatu hal yang mulai lumrah saat ini karena memang pemerintah kita sudah mulai aware terkait dengan banyaknya bencana yang ada di Indonesia. Selanjutnya, baik, ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan ketangguhan berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan itu apa?
Jadi kalau yang perlu teman-teman pahami adalah penanggulangan bencana itu tidak hanya dilakukan di pra bencana saja, tidak dilakukan saat bencana saja, atau tidak dilakukan setelah bencana saja. Tapi bagaimana ketiga aspek, ketiga fase tersebut bisa saling terkait. Ada hal-hal yang dilakukan di pra bencana, seperti mitigasi yang akan kita bahas hari ini, kesiapsiagaan, lalu pun pengurangan bencana. Di emergency bagaimana respon yang baik yang dilakukan, lalu setelah bencana bagaimana build back better. Maksudnya apa? Ketika rumahmu dulu terkena gempa dan hancur, jangan membangun rumah dengan kualitas yang sama gitu. Karena kamu tahu ketika gempa rumahmu hancur. Kamu harus membuat sebuah rumah yang mengikuti kode-kode konstruksi yang bisa memastikan bahwa ketika bencana itu hadir, ya mungkin rumahmu akan hancur, tapi kamu memiliki waktu untuk melarikan diri sebelum rumahmu hancur. Jadi rumah tahan gempa itu bukan berarti kalau gempanya nggak karuan tetap tegak berdiri kantong itu tidak. Tapi rumah yang tahan gempa itu adalah ketika rumah itu akan memberikan peluang Anda untuk menyelamatkan diri sebelum rumah itu mungkin kolaps. Atau dengan bencana yang gempa yang skala Richternya tidak terlalu besar, rumah tersebut akan tetap tegak berdiri, memastikan Anda aman dan tidak mengalami kerugian baik nyawa ataupun material. Itu yang disebut dengan build back better. Jadi tidak membangun seperti apa adanya sebelum bencana, tapi bagaimana teman-teman harus berpikir bahwa kita harus membangun dengan kualitas yang lebih baik. Jadi ketika bencana itu terjadi lagi, maka semuanya akan meminimalkan risikonya. Jadi ada pre-disaster, disaster reduction, kita sebut biasanya ada emergency, dan ada build back better. Ini adalah 3 fase penanggulangan bencana yang kemudian menjadi kunci bagaimana penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik dan meminimalisirkan risiko-risiko yang ada. Saya punya waktu berapa lagi, Mbak Rida? Tolong dikasih tahu ya. Baik, sekarang kita masuk intinya, bagaimana lulusan geomatika kemudian bisa berkontribusi. Dari semua penjelasan yang mungkin saya sampaikan tadi, semoga ada yang nyangkut, semoga saya tidak terlalu cepat, di bagian mana sih geomatika ini kemudian bisa berkontribusi, di hal-hal apa saja sih? Gitu. Saya insya Allah menjadi salah satu lulusan geomatika yang bisa dijadikan bukti nyata kalau geomatika itu bisa berperan di dunia kebencanaan. Gitu. Saya akan sedikit banyak cerita apa yang telah saya lakukan, tidak secara individu tapi secara berkelompok, tentu saja dengan tim yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dengan di International Federation saat ini yang saya bekerja, bagaimana keilmuan geomatika ini bisa berkontribusi. Baik, kita akan fokus di prabencana karena dalam meeting series kali ini judulnya adalah untuk mitigasi. Mitigasi memang salah satu aktivitas yang ada di prabencana. Jadi saya tidak akan menyentuh di emergency atau post, tadi saya sudah sebut sedikit, semoga mengena, dan saya akan coba sedikit lebih dalam membahas terkait dengan bagaimana geomatic engineer itu kemudian bisa berkontribusi di fase prabencana atau di fase disaster reduction sebelum bencana. Penelitian World Bank menyebutkan bahwa $1 yang kemudian kita alokasikan di fase prabencana untuk kesiapsiagaan itu bisa menghemat $7 ketika bencana terjadi. Maksudnya apa? Jadi ketika memang kita membangun rumah mungkin sedikit lebih mahal dari standar yang kita punya, tapi itu kemudian akan memberikan kita keamanan, akan memberikan kita dampak yang sedikit kerusakan ya ketika memang bencana itu terjadi, ataupun kemudian kita membuat bronjong, kita membuat dam, kita membuat segala macam, kita akan menginvestasikan dana seolah-olah kok pengeluarannya banyak sekali, padahal nggak ada bencana, kok tiba-tiba bangun ini, bangun itu, kan nggak ada apa-apa. Tapi ketika itu bencana itu terjadi, kemudian kita akan save banyak sekali uang daripada kemudian kita memulihkan infrastruktur. Itu adalah penelitian yang dilakukan oleh World Bank yang disampaikan oleh Ban Ki-moon selaku Sekjen PBB. Baik,
walaupun kita sebut sebagai fase prabencana, itu ada mitigasi, ada kesiapsiagaan, ada pencegahan. Kalau kita lihat dari diagram ini, teman-teman bisa lihat, walaupun itu di prabencana, tapi aktivitasnya itu berkesinambungan, baik di tanggap darurat dan pasca bencana. Tapi tentu porsinya berbeda. Kalau teman-teman lihat di pencegahan dan mitigasi hijau di atas, ketika masuk ke tanggap darurat, itu menjadi kecil. Dan di pasca bencana menjadi sedikit besar. Kesiapsiagaan kuning di sebelah kiri paling besar porsinya, tapi ketika di tanggap darurat menjadi sedikit lebih kecil. Sama halnya dengan tanggap darurat, ketika di tanggap darurat dia memiliki porsi yang besar dan akan mengecil di pasca, serta rekonstruksi yang akan besar di pasca, namun kecil di pra dan tanggap. Intinya apa? Intinya ini merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa kemudian kita hanya ngomong pra bencana, ya sudah, saya nggak open-open, saya nggak urus-urus terkait dengan tanggap darurat, saya nggak urus terkait dengan pasca bencana. Ataupun sebaliknya, ketika kita di pasca bencana, bagaimana saya bangun aja terus, nggak peduli kondisi seperti apa. Tidak. Jadi bagaimana ketika di pasca bencana, teman-teman coba mengkonstruksi rumah, teman-teman harus memikirkan bagaimana di pra bencana, bagaimana konstruksinya bisa lebih kuat dari segi konstruksinya, dari segi aturan-aturan berikutnya, dan segala macam, untuk memastikan bahwa ketika bencana itu terjadi, tidak ada kerusakan yang masif yang terjadi. Kemudian semua ini ditujukan untuk mencapai 7 target global yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, ini adalah mitigasi non-struktural. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas dari masyarakat melalui edukasi. Di sini teknik geomatika juga saya yakin bisa berperan melalui mungkin KKN-nya, melalui pendidikan ke masyarakat, bagaimana teman-teman geomatika dengan keilmuannya secara sosial, ya. Tentu geomatika tidak pure teknik, pasti ada sisi-sisi sosialnya juga diajarkan bagi teman-teman bisa menjelaskan kepada masyarakat rentan. Ketika ada gempa harus begini ibu, ketika ada tsunami lari ke sana ibu, kalau ada ini, kalau ada bencana seperti ini harus melakukan ini itu melalui desain-desain di flat dan sebagainya. Ini merupakan satu contoh mitigasi non struktural yang bisa dilakukan oleh teman-teman geomatika. Selanjutnya, kalau kita ngomong masalah mitigasi struktural, tentu ini terkait dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan dam, pembangunan project, pembangunan building code, revitalisasi, dan saya yakin semua konstruksi ini pasti memerlukan sarjana geomatik. Kenapa? Karena memang ada beberapa teman saya yang bekerja di konstruksi seperti ini. Terus saya tidak bisa bercerita banyak karena memang tidak berpengalaman, namun teknik geomatika tidak akan lepas dari struktural mitigation seperti ini. Jadi di setiap konstruksi seperti ini, sarjana geomatik kemudian pasti memegang peran penting untuk memastikan bahwa mitigation struktural ini menjadi tepat dan sesuai dengan apa yang direncanakan, bisa meredam bencana sehingga risiko yang ditimbulkan juga bisa makin kecil. Itu terkait dengan mitigasi. Sekarang terkait dengan kesiapsiagaan. Apa itu kesiapsiagaan? Kesiapsiagaan itu adalah suatu langkah yang tepat guna yang perlu kita ambil sesaat sebelum bencana ataupun kesiapan-kesiapan yang dilakukan sebelum bencana. Salah satu yang saya cukup bergerak banyak adalah di kesiapsiagaan data. Di situ saya punya beberapa link yang nanti coba saya share, teman-teman bisa explore. Sebelah kiri atas itu adalah sebuah dashboard terkait dengan COVID outbreak yang saat ini terus saya kembangkan. Yang ini menjadi sebuah dasar pengambilan keputusan yang sangat penting di kantor, kebetulan di IFRC, Regional Asia Pasifik, untuk cover 38 negara. Bagaimana peningkatan kasus COVID setiap hari, negara-negara mana yang kemudian menjadi peningkatannya eksponensial, dan bagaimana dijadikan sebagai dasar acuan dalam mungkin pembagian dana ataupun aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan. Ini bentuk kesiapsiagaan data yang sebelah kiri bawah itu saya kembangkan untuk pendataan pengungsi di Lombok. Waktu itu ada gempa Lombok tahun 2018. Itu masif, ribuan orang meninggal, dan pengungsiannya mencapai 432 orang pengungsi waktu itu. Kita kemudian memberikan informasi di mana saja titik pengungsiannya,
Oh, saya punya, coba saya, oh, tidak kelihatan ya. Nanti saya share saja linknya. Teman-teman di situ kita kemudian memberikan informasi kepada pemerintah, kepada lembaga PBB, NGO untuk kira-kira di titik-titik mana orang-orang pengungsi itu berada dan kebutuhannya apa saja, laki perempuannya berapa, anak-anaknya berapa dan sebagainya, kemudian untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran. Yang sebelah kanan atas itu adalah suatu analisa menggunakan big data, yaitu waktu itu terkait dengan gempa yang ada di Palu. Waktu itu hari keempat saya sudah ada di Palu waktu itu, dan saya bisa lihat sendiri hari ketiga, saya bisa lihat sendiri bagaimana Palu itu kemudian kosong, seperti kota mati, tidak ada orang di jalan, kota-kota kemudian sepi, rumah-rumah ditinggalkan, motor di luar, mobil di luar ditinggalkan, karena orang-orangnya sangat takut akan vaksin dan sebagainya. Kemudian orang-orangnya berpindah ke banyak sekali kota-kota di Indonesia. Dan itu merupakan satu kasus pertama di Indonesia di mana hampir seluruh kota itu meninggalkan wilayahnya. Dan pemerintah tidak siap, lembaga-lembaga kebencanaan tidak siap, karena selama ini orang berpikir bahwa orang-orang itu mengungsi di daerah lokasi tempat mereka, ketika rumah mereka hancur, ya mereka mengungsi di halamannya, mereka mengungsi di lapangan. Tapi kalau di Palu kemarin, mereka memilih meninggalkan kota dan pemerintahnya kelimpungan, sebenarnya mereka posisi di mana sekarang? Apakah mereka butuh bantuan? Apakah mereka butuh ini itu? Karena pemerintah melalui pemerintah sosial, mereka harus memastikan bahwa orang yang mengungsi memiliki tidaknya bantuan dasar dan perlindungan. Jadi bagaimana pemerintah itu bisa memastikan bahwa perlindungan tetap diberikan kepada pengungsi dan kebutuhan dasar tetap diberikan kepada pengungsi. Tapi bagaimana caranya mereka di mana itu yang tidak ada. Kemudian waktu itu kebetulan saya dan tim kita bekerjasama dengan provider di Inggris. Kemudian itu mengidentifikasi menggunakan data provider Telkomsel, karena Telkomsel paling banyak digunakan di sana. Kita beli data Telkomsel. Kemudian kita mengidentifikasi hari pertama setelah bencana mereka terkoneksi di BTS mana. Hari kedua mereka terkoneksi di BTS mana. Sehingga kita bisa tahu pergerakan mereka di mana sampai saatnya mereka teridentifikasi ada di lokasi-lokasi tertentu. Kemudian kita koneksikan dengan Kementerian Sosial atau dinas-dinas sosial yang ada di wilayah tersebut. Yang paling banyak waktu itu ada di Jakarta dan ada di Ujung Pandang, serta Manado, Balikpapan, dan Surabaya. Nanti saya akan share linknya. Dan ini saya yakin teman-teman Geomatika memiliki peran yang sangat besar, karena kalau teman-teman lihat di sini semuanya akan berkaitan dengan peta, dengan data, dengan keakurasi data, dan ini tentu makanan sehari-hari teman-teman Geomatika. Dan tidak banyak yang bisa kecuali teman-teman Geomatik tentu saja. Dan ketika kita ngomong masalah posisi, kita ngomong masalah peta, waktu itu pengalaman saya di Afrika, peta itu menjadi sebuah kunci ya. Kalau kita ngomong di Indonesia mungkin hampir semua wilayah itu bisa terkoneksi dengan jalan ya. Tidak kemudian susah untuk ya ada yang tidak bisa diakses, tapi sedikit. Tapi kalau pengalaman di Afrika itu saya naik mobil di tengah hutan kurang lebih 2 jam tanpa listrik, tanpa apa, tiba-tiba menemukan sebuah perkampungan. Bagaimana, dan itu ada banyak sekali orang pengungsi tanpa listrik, tanpa air, dan kemudian kita berikan informasi kepada penyedia bantuan, kondisi mereka seperti ini, anak-anaknya berapa, laki-lakinya berapa, lansianya berapa, kebutuhan untuk NFI-nya, non-food item-nya seperti apa, kemudian kebutuhan untuk wash-nya, seperti water sanitation, seperti apa. Oleh karena itu kita memastikan bahwa informasi keakurasian titik lokasi menjadi sangat penting. Ketika itu tidak berikan informasi yang penting, maka ketika ada orang coba untuk memberikan bantuan, mereka sudah mungkin perjalanan 2 jam tapi tidak menemukan titik, itu menjadi sebuah masalah yang besar. Maka dari itu akurasi dari pemetaan segala macam itu jadi satu hal yang krusial, dan itu kunci kuat dari teman-teman Geomatika untuk bisa mengerjakan. Selanjutnya mungkin 2 slide terakhir. Yang ini terkait dengan early warning system, bagaimana teman-teman bisa membantu proses. Tentu ini satu hal yang cukup teknikal ya, saya tidak punya pengalaman di sini. Tapi kalau kita lihat di sini ngomong masalah GPS, ngomong masalah remote sensing, tadi Mbak Lida menyatakan, dan juga di apa namanya promotion video yang diputar oleh Mbak Lida tadi, teman-teman di Geomatika pengajarnya cukup
pengalaman dengan remote sensing, dengan cadastral mapping, segala macam, itu menjadi sebuah kunci, sebuah hal yang sangat penting untuk mensupport terkait dengan early warning system atau peringatan dini, sistem peringatan dini. Bisa lihat di bawah ini ada remote sensing, ada surveying, ada MyCitra satelit, segala macam GPS, dan ini memang ya boleh dikatakan makanan sehari-hari oleh teknik geomatika. Dan tadi kalau dari iklannya di Geomatika Nitomo, kita bisa lihat bahwa tenaga pengajarnya memang memiliki spesifikasi yang memang meng-cover ini semua. Dan saya pikir itu merupakan kunci yang sangat kuat, kemudian bisa menelurkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kompetensi di bidang ini, yang kemudian bisa berkontribusi dalam dunia kebencanaan. Ini juga satu hal yang sangat penting terkait dengan pemetaan. Ini adalah peta risiko bencana yang wajib dimiliki oleh seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dari setiap kabupaten kota melalui BPBD-nya, Badan Penanggulangan Daerah, wajib membuat sebuah dokumen, namanya dokumen penanggulangan bencana, yang inti dari dokumen tersebut adalah peta risiko bencana. Dan peta risiko bencana itu, ya saya tidak bisa pungkiri bahwa ini merupakan makanan sehari-hari anak teknik geomatika juga, ya, membuat peta segala macam dengan mengumpulkan data, dianalisa menggunakan sistem informasi geografis tadi yang dibahas juga di Unitomo. Ini menghasilkan peta seperti ini, kemudian kita bisa memberikan informasi kepada pemerintah daerah, daerahmu yang berisiko terhadap banjir di sini dengan jumlah orang yang mungkin terpapar sekian, maka aktivitasnya yang perlu dilakukan ini. Dan ini yang saya kerjakan di Cianjur, di Sukabumi, dan di Bogor. Ini merupakan peta risiko bencana yang menjadi kunci dasar penanggulangan bencana. Dan ini merupakan peluang besar buat teman-teman geomatika untuk bergerak. Kenapa? Karena dokumen ini wajib ada di setiap kabupaten kota dan perlu untuk kemudian direview setiap 5 tahun atau diupdate setiap 5 tahun. Jadi ini bisa menjadi sebuah proyek berkala yang dilakukan oleh teman-teman geomatika, tidak semata-mata untuk mencari keuntungan finansial, tapi bagaimana teman-teman bisa memberikan kapasitas peningkatan kepada pemerintah untuk memberikan layanan lebih baik kepada masyarakatnya, sehingga masyarakatnya ketika terjadi bencana bisa lebih siap memiliki kapasitas sehingga bisa menurunkan kerentanan ataupun kemungkinan kerugian yang bisa terjadi. Nah, pemetaan seperti ini saya yakin diajarkan di perkuliahan, karena saya dulu diajarkan, dan saya yakin di geomatika juga diajarkan. Ini merupakan kunci kuat teman-teman untuk bisa berkontribusi. Baik, di mana teman-teman bisa bekerja? Dari pengalaman saya tentu di aparat pemerintah, BNPB, LAPAN, segala macam. Pengalaman saya bekerja lebih dari 10 tahun di Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations. United Nations tidak sekedar ada UNICEF, tidak sekedar ada UNESCO yang mungkin teman-teman lihat, tapi banyak sekali, ada UNFPA, ada IOM, ada UNIDO, ada UNP, ada UN, banyak sekali, dan hampir semua UN memerlukan data analis ataupun tenaga pemetaan. Dan itu merupakan kunci masuk teman-teman geomatika bisa berkontribusi. Dan ilmu geomatik itu ilmu spesifik yang barrier masuknya itu tidak terlalu besar. Kalau kita mau manajemen, kita ngomong manajemen, banyak sekali orang bisa masuk manajemen. Kalau kita ngomong masalah sesuatu kayak IT, finance, mungkin banyak sekali orang bisa masuk. Kalau kita ngomong masalah geomatik, survei pemetaan, bariernya sedikit. Maksudnya apa? Ketika barrier sedikit, peluang teman-teman untuk bersaing dengan orang lain lebih besar. Teman-teman bersaing, jadi ketika ngomong kita apply posisi finance ya, mungkin saingan teman-teman bisa ribuan gitu. Ya, kalau ada posisi finance di UN, posisi senior finance gitu, yang apply mungkin bisa ratusan gitu. Kalau kita, tapi kalau posisi data GIS mapping, mungkin yang apply tidak akan banyak, ya mungkin banyak, tapi tidak akan sebanyak itu gitu. Mungkin sekitar 50, sekitar 60, dan ketika teman-teman punya pengalaman yang dapat dari perkuliahan ataupun dari kerja di beberapa tahun awal, itu menjadi modal dasar teman-teman untuk bisa bergerak, ya, memiliki peluang yang lebih besar. Yang kedua, di International Federation Red Cross Federation ini merupakan federasi ataupun movement terbesar di dunia. Jadi setiap negara itu punya national society seperti PMI, Malaysia Red Cross, dan sebagainya, yang dibawahi oleh IFRC. Jadi IFRC itu membawahi national society di dunia. Bagaimana teman-teman tahu PMI hadir di semua wilayah bencana,
dan bagaimana penguatan mereka itu IEVRSI yang melakukan. Dan IEVRSI ini pasti membutuhkan data analis ataupun tenaga permukaan yang itu menjadi titik masuk teman-teman geomatika. Nah, teman-teman bisa bergerak di bidang akademik, seperti Bapak Pak Yunus dan teman-teman menjadi tenaga pengajar, itu sudah mulai banyak sekarang program studi kebencanaan sudah mulai banyak dimiliki oleh beberapa kampus seperti UNER, Universitas Pertahanan, UGM sudah, terus Veteran Jogja sudah punya lembaga kebencanaan, dan semuanya memang membutuhkan tenaga-tenaga pengajar di geomatika, serta teman-teman bisa bergerak di lembaga NGO baik internasional maupun lokal. Dan ini merupakan peluang besar teman-teman ketika memang mau bergerak di dunia kebencanaan dan go internasional, ini bisa menjadi titik masuk teman-teman untuk bergerak. Karena kalau kita ngomong Muslim Aid, kita ngomong CARE, Mercy Corps, itu hampir di bencana di dunia, di Afrika, di Eropa, di Amerika, mereka pasti selalu hadir, ya. Dan itu bisa menjadi titik masuk teman-teman untuk bisa masuk. Baik, slide terakhir. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, teknik geomatik engineer ataupun sarjana geomatik itu tidak semata-mata bisa bergerak di dunia ataupun perusahaan yang bergerak di profit-oriented company. Tapi sebenarnya peluang teknik geomatika untuk bergerak di sisi lain, yaitu humanitarian, itu juga sangat besar. Seperti yang coba saya jelaskan tadi, walaupun tidak banyak, semoga mengena. Di humanitarian, yang tidak kalah menjanjikannya dalam konteks mungkin pengalaman, dalam konteks kita berinteraksi dengan banyak sekali ekspatriat, dalam konteks kita bisa dikirim ke dunia-dunia belahan dunia yang lain, itu tidak kalah besar. Itu teknik geomatika menjadi salah satu kunci masuk ya untuk bisa masuk ke dunia humanitarian. Tidak, jadi teman-teman jangan kemudian aku harus pertambangan, aku harus perminyakan. Ya bisa saja, itu kita tidak ada yang salah. Dan itu memang menjanjikan seperti kita tahu dari banyak sekali alumni yang berada di bidang tersebut dan mereka sukses di hal itu, dan itu merupakan satu contoh yang baik. Tapi ketika teman-teman kemudian berpikir aku ingin lebih bermanfaat bagi orang lain, dunia humanitarian bisa menjadi salah satu pilihan. Gitu. Teman-teman bisa kemudian selain bekerja, tapi juga memberikan dampak yang sangat positif bagi orang lain secara luas. Karena orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu bisa teman-teman dapatkan melalui insya Allah humanitarian. Yang kedua, penanggulangan bencana yang dilakukan itu tidak hanya fokus di pra-bencana, tapi teman-teman geomatika seperti saya jelaskan tadi, sebenarnya bisa masuk di pra, bisa masuk di emergency response, sama bisa masuk di pasca. Dan semuanya itu teman-teman geomatika bisa berkontribusi. Hari ini saya jelaskan sedikit, mungkin lebih dalam terkait dengan pra-nya, tapi kalau teman-teman explore Google, baca-baca artikel, di emergency dan pasca bencana itu tidak kalah banyaknya peluang teman-teman geomatik untuk bisa berkontribusi. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus siap dengan persaingan global. Karena apa? Karena memang ya seperti itu. Karena sekarang sudah digitalisasi, globalisasi, tidak ada barrier lagi antara satu orang dengan lain. Informasi yang kita buka sekarang dari handphone di rumah itu kita bisa tahu kondisi di Amerika seperti apa, segala macam. Jadi teman-teman juga harus siap. Ini yang kalau saya lihat adalah satu titik lemah lulusan-lulusan di Indonesia, tidak khusus geomatik, adalah kemampuan berbahasa Inggris. Kalau saya dulu kuliah di ITS cuma 2 SKS, bahasa Inggris saya D itu pun nyontek, itu jadi hal yang sangat memalukan sebenarnya. Tapi tidak bisa saya pungkiri bahwa kemudian kemampuan bahasa Inggris menjadi titik masuk yang sangat bisa dikatakan tidak adil lah. Maksudnya ketika kita punya kemampuan sangat baik dalam segi teknis gitu, tapi kalau teman-teman mau masuk dalam dunia internasional, bahasa Inggris menjadi sebuah hal yang utama. Gitu. Perusahaan akan lebih memilih orang yang bisa diajak berkomunikasi dengan baik, dengan skill yang mungkin lebih rendah daripada orang yang memiliki skill lebih sangat baik, tapi diajak komunikasinya susah. Gitu. Dan komunikasi dalam konteks ini, dalam dunia kebencanaan internasional adalah selalu bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan, mungkin di kampus ada bina bahasa ya, atau rumah bahasa, ikutlah. Kalau teman-teman mungkin punya habis proyek sama Pak Yunus, punya duit, ikutlah les-les bahasa Inggris itu. Saya dulu tuh
punya uang sedikit tapi diajak proyek dosen itu gayanya sudah selangit, Pak. Mau traktir banyak orang itu, aduh, salah Ustaz, salah Ustaz. Invest di diri sendiri, invest bagaimana teman-teman bisa siap untuk global competition, belajar bahasa Inggris, belajar pribadi, ikut les kalau teman-teman insya Allah dari keluarga mampu, minta orang tua, Pak saya mau bahasa Inggris. Karena mau tidak mau itu merupakan kunci utama teman-teman untuk bersaing. Mungkin seperti itu Pak Yunus, Mbak Rida, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membuka sedikit banyak wawasan teman-teman geomatika. Kira-kira seperti inilah dari geomatika bisa berkontribusi di dunia kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Farul, menarik sekali pemaparan materi terkait mitigasi bencana. Di sini yang saya garis bawahi adalah seperti yang sudah disampaikan Pak Fahrul tadi, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan bencana. Oleh karena itu kita harus kenali bencana itu supaya kita bisa survive dan selamat dari bahaya bencana. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Di sini sudah banyak penanya. Saya akan bacakan. Untuk penanya pertama, ini dari Budaya. Budaya ini salah satu dosen di Prodi Teknik Geomatika Unitomo. Panjang sekali ini pertanyaannya. Saya bacakan. Selamat siang Pak Fahrul. Iktikad pemerintah untuk penanganan dan mitigasi bencana salah satunya ditunjukkan dengan muatan substansi bencana yang harus ada pada RT RW masing-masing kabupaten kota dan merupakan substansi yang akan diperiksa di pusat. Sehingga benar Pemda wajib membuat KRB. Hanya saat ini masalah yang dihadapi oleh kabupaten atau kota adalah ketersediaan data sebagai parameter dalam kajian bencana oleh kabupaten kota. Sekalipun ada, sebenarnya skala data parameter tersebut tidak masuk untuk standar RT RW masing-masing kabupaten kota. Mungkin ada atau masukan supaya mungkin ada masukan gitu ya, supaya kabupaten kota bisa memiliki data bencana yang sesuai, Pak. Gitu. Monggo Pak Fahrul. Baik. Ini 100% betul Ibu, 100% betul dengan tuntutan diharuskannya membuat dokumen PB penanggulangan bencana di masing-masing kabupaten, tapi sebenarnya pemerintah tidak mendukung dengan ketersediaan data khususnya data ancaman ya, data bencana. Jadi data seperti gempa yang dikeluarkan oleh PVMBG, data potensi tsunami oleh PVMBG, data kawasan rawan bencana oleh gunung api oleh PVMBG itu sebenarnya skalanya mungkin skala provinsi ataupun skala nasional. Ketika kita kemudian kita bawa ke skala daerah atau kabupaten, itu sangat-sangat menjadi tidak masuk. Tapi itulah kondisi yang kita punya. Jadi kalau tidak salah di Undang-Undang Perka BNPB nomor 2 tahun 2012 itu ada list kira-kira data apa saja yang perlu kita kumpulkan untuk menyusun peta ancaman di masing-masing bencana. Coba saya share, insya Allah kalau tidak salah Undang Perka BNPB nomor 2 tahun 2012 apa ya. Jadi untuk ketika data di kabupaten tidak ada untuk terkait dengan contoh peta ancaman banjir, maka kita perlu menggabungkan peta ini yang kemudian itu lebih mudah didapatkan ketika di daerah. Nanti kita ambil. Tapi pemerintah itu memahami bahwa kondisi ini memang betul tidak ada, jadi mereka tidak terlalu strict lah seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan dengan data yang ada untuk menciptakan suatu peta yang kemudian bisa digunakan sebagai pemetaan kawasan rawan bencana. Dan itu memang belum ada perbaikan sampai saat ini, maksudnya belum ada kemudian BMPG membuat peta ancaman gempa per kabupaten, itu belum. Dananya tidak sampai seperti itu, bahkan BNPB juga belum. Tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan data yang ada untuk menciptakan, karena memang tidak mau dokumen itu harus ada. Kondisi yang lain yang sangat memprihatinkan adalah kemampuan teknis dari pemerintah khususnya di pihak kabupaten itu terkait dengan bencana itu masih sangat rendah gitu. Jadi ya sangat susah untuk kemudian memahami apa yang peta yang kita buat, bagaimana tidak lanjut itu sangat susah gitu. Terus kemudian yang kedua adalah terkait dengan belum pahamnya atau belum termainstreamnya penanggulangan bencana di DPR terkait dengan approval budget. Jadi kalau kita ngomong mitigasi, ada mitigasi struktural, ada mitigasi non struktural. Yang lebih banyak di-approve adalah yang struktural. Karena kenapa? Karena memang
monitoringnya lebih gampang. Itu ada barangnya itu. Kamu mau bikin bronjong itu bronjong. Tapi ketika kita coba usulkan penguatan masyarakat, bagaimana kalau kita ajari simulasi itu sangat susah kemudian untuk di-approve karena memang evaluasinya ataupun evidence base-nya akan lebih susah. Padahal itu tidak kalah pentingnya sama dengan bronjong ataupun jalan. Kalau orang masyarakat desa tidak dikasih tahu kalau larinya lewat sini, Bu, kalau ada tsunami ya Bu, misalnya lari ke daerah lebih tinggi, itu akan chaos gitu. Mereka akan lari, contohnya kalau ada tsunami, mereka harus lari ke jalan yang sudut 90 dari laut gitu. Mungkin mereka akan lari ke area yang sejajar dengan laut ketika mereka tidak tahu misalnya. Ataupun mereka akan berkumpul di titik yang rawan longsor malah ketika ada rawan longsor. Dan itu merupakan satu ilmu sebenarnya sosialisasi yang sangat penting, namun tidak semua pengambil keputusan ataupun pembuat kebijakan itu paham karena memang sangat sulit evidence base-nya. Jadi terkait dengan kesediaan data tadi belum ada itu sangat betul, tapi paling tidak kita bisa manfaatkan yang ada karena memang dari segi monitoringnya itu tidak terlalu ketat karena memang mereka sudah tahu bahwa kondisi seperti itu. Yang kedua ada acuan yang digunakan di KBNPB nomor 2 tahun sekarang saya coba carikan, saya share ke Mbak Ana, itu ada parameter-parameter yang bisa digunakan untuk menyusun peta ancaman di setiap wilayah. Yang ketiga terkait dengan kondisi pemerintahnya masih sangat rendah, lalu kapasitasnya masyarakatnya juga masih rendah, yang tidak didukung dengan banggar ya badan anggaran yang approval khususnya untuk aktivitas peningkatan kapasitas itu juga menjadi hal yang sangat dilematis dan sangat menjadi beban untuk bekerja di dunia kemanusiaan. Seperti itu dulu. Oke, matur nuwun Pak Farul. Kebetulan saya yang bertanya tadi Pak. Mbak Rida ini, mohon maaf Pak, boleh menyambung lagi begitu diskusinya kalau boleh. Sebenarnya kalau untuk per KBPN, BNPB 2012 itu memang ada nggih Pak pedomannya itu. Sayangnya ketika saya coba baca, kebetulan kan kami juga sekaligus praktisi juga gitu ya. Ketika kita baca itu ya memang tidak semuanya parameternya itu tidak bisa diaplikasikan gitu. Salah satunya juga mungkin contohnya ini saya baca, kebetulan saya sedang baca ini tanah longsor, kemudian kita dimintakan ke Badan Geologi Nasional atau ESDM. Nah, aksesnya itu sih Pak yang mungkin agak susah ya, meskipun dia parameternya itu sudah tertulis, kalau mau butuh data ini parameternya kita minta ke sini, data ini kita parameternya minta ke sini gitu. Cuman terhadap akses data itu yang mungkin Kabupaten Kato tuh harus bersurat, kemudian bersurat baru ditanggapin 1 bulan lagi, ditanggapin kadang-kadang isi suratnya adalah datanya tidak tersedia kayak gitu ya. Jadi cukup tidak aplikatif gitu kadang-kadang. Tapi ya mungkin itu langkah pertama gitu Pak. Maksudnya kita juga harus apresiasi dari negara kita sudah mau ada pedomannya, paling enggak sudah ada runtutan caranya begitu. Meskipun mungkin di aplikasinya mungkin tidak semudah itu gitu kasarannya. Ya, betul. Gitu, betul sekali Mbak J. Kalau kita ngomong dengan pemerintah itu biasanya kita perlu apa ya? Ya koneksi terus surat saksi. Kalau kita ngomong masalah BPBD sekarang kita ngomong kepala BNPB ya. Kepala BNPB adalah pejabat setingkat menteri tapi bukan menteri. Betul. Sekarang kalau kita ngomong masalah BNPB punya fungsi koordinatif. Bagaimana kita bisa mengkoordinasikan menteri padahal dia posisinya di bawah menteri kan? Bukan, iya itu, betul. Itu setengah mati itu kalau kita bikin. Kami kan kita mendampingi BNPB, kalau kita mengundang pemerintah kementerian itu nggak ditanggap gitu. Karena memang ya mereka bukan menteri. Sekarang kita ngomong masalah ke Kalaksa di BPBD. Dia selevel kepala dinas, tapi bukan kepala dinas. Maksudnya gimana? Padahal dia punya fungsi koordinatif, itu nggak dipakai. Gitu. Tapi bagaimana kemudian Sekda sebagai kepala BPBD ex officio, kalau kita memang punya akses, ya kita pakai Sekda. Kalau nggak pakai seperti itu, ya sangat mati. Karena memang ya hierarki itu mau tidak mau berpengaruh sekali ya Pak ya. Ada. Dan ya kalau kita ngomong ya kita nggak bisa tutup mata lah kemudian kita sok naif bahwa pemerintah kita kemudian follow all the rules segala macam kan enggak juga gitu. Bagaimana kemudian kita bisa berimprovisasi, kita kalau kita punya koneksi segala macam itu menjadi titik masuk yang kuat. Tidak hanya itu, kalau kita ngomong masalah migrasi sekarang, kalau saya kan bekerja di UN Migration,
ya sangat susah gitu. Bagaimana kemudian akses itu kemudian tertutup kecuali kita punya koneksi, ya tinggal sekali angkat telepon, besok aku mau hadir. Siapa? Gitu. Sudah. Yang mau nggak mau, ya itu belum bisa terobati lah. Terus bagaimana Iya. juga knowledge management-nya di pemerintah kita juga sangat lemah. Maksudnya apa knowledge management? Ketika kita training, saya pernah kita waktu itu tahun 2014 sampai 2018 kita mentraining 13 kabupaten di Aceh, provinsi Aceh. Bagaimana kita ajak mereka terkait dengan pemetaan, kita ajari mereka dengan simulasi. Tapi ketika pergantian dengan mutasi yang sangat tinggi di pemerintah Indonesia, ketika orangnya pindah, ya knowledge-nya pindah. Tidak ada kemudian sharing knowledge, kemudian bagaimana knowledge management apakah kemudian dibukukan, kemudian menjadi syarat masuk ke Al-Aqsa yang baru, harus memahami ABCD, tidak. Makanya oleh Pemda sekarang di jabatan fungsionalkan, Pak. Fungsionalkan ya. Jadi mau pindah kemanapun dia tetap harus kerjanya bagian itu. Itu mungkin salah satu hal yang baik ya. Karena kalau seperti kalau struktural malah ya itu betul tadi kalau hilang. pindah udah nggak hilang. Hilang. Kayak kemarin saya dapatin 80% staff yang kita training waktu itu sudah nggak lagi di BSD. Ya sudah dengan 80% orang yang baru ya balik nol lagi. Belum lagi terkait dengan masalah politik ketika ini hasil karyanya orang itu nggak mau pakai. Ada dokumen PB ini dipakai, taruh di laci, bikin baru. Karena ini kan persoalan anggaran ya, nggak bisa dipungkiri juga. Tapi bagaimana? Ya mungkin kita memang masih dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Tapi di satu sisi ya kita nggak boleh kemudian pesimis. Ya sudah aku mati-mati ya. Bagaimana kemudian kita memastikan masyarakatnya tetap harus kita tingkatkan kapasitasnya. Mungkin tidak melalui pemerintah, mungkin perizinan tetap pemerintah saja. Bagaimana lembaga-lembaga seperti UN, lembaga-lembaga NGO yang ada di Indonesia kemudian bergerak lebih grassroots ya, kemudian untuk memberikan pengalaman kepada masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana. Ya masih banyak PR sih Mbak, tapi ya, paling enggak dimulai ya Pak ya. Ya terima kasih Pak jawabannya. Ini tadi bukan pertanyaan sebenarnya, curcol sharing ya. Tepatnya. saya tanggapi dengan sama Mbak. Hatur nuwun Pak. Oke, di rumah saya masih adzan. Untuk pertanyaan Mbak Dia sudah ya pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan. Pertanyaan yang kedua dari Mas Paul. Mas Paul ini merupakan salah satu mahasiswa di Teknik Geomatika Universitas Dr. Sutomo. Mas Paul bertanya terkait mitigasi bencana ini, bagaimana metode yang dilakukan ketika terjadi bencana dengan memperhatikan emergency population learning. Apa yang harus dilakukan ketika emergency population learning ini diimplementasikan, dan apa yang terjadi ketika emergency population learning ini tidak berlangsung dengan baik. Monggo Pak Farul untuk menanggapi. Oke, terus terang saya nggak seberapa familiar dengan kata-kata emergency population warning ya. Jadi memang saya belum pernah dengar itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih Mas Paul, kalau Mas Paul yang di sini. Atau mungkin Mas Paul kita pin aja kah? Mas Paul? Atau yang Mas Paul? Terkait yang chaotic atau apa? Iya Bu, halo Bu. Ya Mas Paul, silakan Mas Paul. Mungkin pertanyaannya bisa diulangin Mas. Iya. Emergency population warning itu bisa dijelaskan lebih. Iya, saya jelaskan yang saya tahu aja ya Pak. Iya, monggo. Emergency population warning ini seperti kayak kita ketika bencana ini terjadi di sekitar kita. Nah, itu kan diadakan kayak seperti yang kejadian darurat kayak warga diungsikan, kemudian yang sakit diapakan kayak gitu Pak. Jadi emergency population warning ini seperti kita mencegah populasi manusia kalau terjadi bencana yang global seperti itu Pak. Ya kayak pandemi ini Pak. Gitu. Baik. Mungkin itu saja yang saya tahu Pak. Iya, baik. Sebenarnya itu bagian dari kesiapsiagaan, kalau tidak salah saya tangkap ya Mas. Jadi selain dokumen penanggulangan bencana yang sifatnya itu memang mengcover semua bencana, tapi pembahasan secara shallow atau dangkal,
ada satu dokumen namanya contingency plan, Mas. Jadi ada namanya dokumen contingency di mana itu membahas secara detail bencana per bencana. Jadi contohnya kita ngomong masalah karena pandemi kan baru nih, hampir semua negara tidak siap. Saya coba bencana yang kemudian sudah familiar, ya contohnya gempa bumi. Ketika gempa bumi terjadi di wilayah Anda, kemudian di dalam bencana kontingensi itu kita petakan mana jalurnya bencana. Ketika memang datanya secara teknis tidak ada, bisa digunakan data dari histori masyarakat. Ketika bencana tahun sekian, rumah-rumah yang rusak daerah mana saja. Jadi diasumsikan bahwa itu mungkin patahan atau segala macam. Yang kedua, kemudian bisa diidentifikasi kapasitas apa saja yang dimiliki oleh masyarakat. Contohnya, siapa saja yang punya mobil, siapa saja punya ambulan ada di mana, kantor polisi ada di mana, polisi punya kendaraan apa saja, terus militer punya kendaraan apa saja, lalu berapa orang yang berpendidikan, berapa orang yang mungkin tidak berpendidikan, berapa orang yang kemudian di rumahnya punya lansia, berapa orang yang saat ini sedang hamil, berapa orang yang sedang sakit, anak-anak di bawah 5 tahun di mana saja, kemudian dokumen itu disosialisasikan dengan baik. Yang kedua, ketika dokumen itu jadi, disimulasikan. Jadi, seolah-olah ada bencana. Jadi, berdasarkan dokumen itu, kita memberitahu masyarakat, ibu lari ke sini. Bapak yang punya mobil, Bapak jemput ini. Kalian Karang Taruna Muda, kalian bertanggung jawab untuk orang-orang lansia. Kalian ibu-ibu PKK bertanggung jawab untuk ibu-ibu yang hamil, segala macam. Nah, itu merupakan satu hal yang bisa digunakan untuk meminimalisir adanya chaotic ataupun kebingungan dari masyarakat. Dan simulasi ini tidak bisa satu kali langsung satu orang paham. Gitu. Dan dinamisnya pergerakan orang, mungkin ada yang meninggal, kemudian ada yang melahirkan lagi, ataupun ada orang menjadi cacat, itu menjadi satu hal yang kemudian dinamis yang perlu diupdate dan kemudian terus disosialisasikan. Makanya simulasi itu perlu dilakukan setiap mungkin 6 bulan atau setahun sekali untuk memastikan bahwa orang-orang itu nggak lupa loh. Orang-orang itu masih tetap aware loh kalau orang-orang vulnerable atau rentan itu ada di sini dan sebagainya. Ketika bencana terjadi, mereka tetap bisa kemudian menyelamatkan diri, mengurangi chaoticnya tadi, terus orang-orang yang berpunya kapasitas kemudian bisa berkontribusi lebih untuk memastikan bahwa vulnerable-nya itu tidak kemudian terlalu berdampak. Kalau saya tidak salah jawab, kurang lebih seperti itu, Mas Valen. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau sudah saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya, yakni dari Ibu Eli Dwi Pujiastuti dari SMKN Singosari Malang. Pertanyaannya adalah, hal apa yang paling utama diperhatikan dalam menggambarkan atau membuat peta untuk suatu daerah yang terkena bencana? Monggo Pak Farul. Ibu, jadi ada beberapa hal yang penting, jadi Mbak tadi yang pakai kacamata itu, saya nggak tahu namanya Mbak siapa. Mbak Dea. Sebutkan. Jadi ada beberapa peta Ibu yang memang perlu dibikin. Yang pertama adalah ketika memang sebelum bencana terjadi, kita bisa membuat peta risiko bencana. Peta risiko bencana itu apa? Berarti peta-peta yang kita bisa berikan informasi kepada pemegang kewenangan atau kita sebarkan ke masyarakat. Daerah-daerah ini loh nanti yang rawan longsor. Kalau rumahmu di sini, ya hati-hati, mungkin diperkuat fondasinya atau apa. Ataukah kalau memang bisa punya tanah lain bisa pindah. Nah, datanya dari mana? Datanya bisa kita dari data survei primer, Ibu. Kita bisa dari survei primer. Survei primer itu apa? Kita bisa dari, kalau sekarang tuh ada drone gitu ya, ada pakai yang drone itulah pesawat tanpa awak, ataupun survei terestris yang tadi di videonya geomatik itu seperti pakai teodolit, localization dan sebagainya, atau data-data sekunder yang memang disediakan oleh pemerintah. Jadi ada data terkait dengan kawasan risiko bencana, daerah yang rawan gempa bagaimana. Nah, kemudian kita dari data-data itu kemudian kita overlaykan atau kita jadi satu, kita olah, kalau kita masak itu diulek jadi satu gitu, kemudian menghasilkan, oh ternyata daerah ini rawan, tapi orang-orangnya punya kapasitas tinggi loh, maksudnya rumah-rumahnya sudah bagus, building code-nya oke, jadi risikonya mungkin rendah. Ataukah orang-orang di sini tidak terlalu paham, banyak orang hamilnya, banyak lansianya, segala macam, jadi itu dari segi sosialnya, jadi oh mungkin wilayah ini lebih rentan. Jadi ada data ekonomi, ada data sosial, data kebencanaan, data
fisik, data lingkungan, jadi satu, kemudian kita jadi satu, kemudian dioverlay segala macam, bisa jadikan peta risiko. Nah, itu peta risiko sebelum bencana terjadi. Tapi kalau setelah bencana terjadi, itu ada namanya peta emergency, kita bikin. Kalau epicenternya terjadi gempa, epicenternya di sini, dalam cakupan range sekian, berapa rumah yang rusak, berapa orang yang kira-kira terpapar, kemudian berapa rumah rusak sedang, ringan, rusak berat, itu kemudian disurvei, dijadikan satu. Nah, itu merupakan beberapa contoh data-data yang bisa kita gunakan dan selalu digunakan kemudian untuk membuat peta-peta yang informatif. Intinya adalah bagaimana peta itu tidak sekedar cantik, tidak sekedar baik, tapi informatif. Maksudnya informatif itu apa? Peta itu bisa dijadikan sebagai evidence base oleh pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan. Oh, oke, di sini Hani, ketika di sini ada peta, ada epicenter, oh ternyata daerah paling terdampak adalah di sini, kita kasih warna merah dengan jumlah kakaknya kira-kira terdampak sekian, jumlah laki-laki perempuan sekian, anak sekian. Jadi ketika mau memberi bantuan itu jauh lebih tepat sasaran. Seperti itu mungkin Mbak Rida. Oke, bagaimana Bu Eli? Ada tanggapan terkait jawaban dari Pak Farul? Ibu Eli? Ya, sudah. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu Eli dan Pak Farul atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini sudah tidak ada yang bertanya ya, atau mungkin bisa langsung bertanya. Monggo, yang mau bertanya silakan. Kemudian untuk peserta jangan lupa ya untuk absen webinar ke-7 ini. Di sini sudah di-share untuk tautan presensinya, silakan diisi. Nanti akan kami kirim sertifikat bagi yang ikut webinar kali ini. Kemudian ini ada link dari Pak Fahrul. Monggo nanti bisa dilihat, dibaca ya. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan lagi, oh ya monggo Pak Yunus. Terima kasih Mbak Rida. Farul, jadi menarik sekali tadi menyimak bagaimana di negara kita yang memang kaya bencana. Ini saya setuju dengan mitigasi, jadi ada 3 macam mitigasi. Salah satunya yang butuh dikembangkan itu saya ingat adalah mitigasi kultural. Ini yang nampaknya menjadi PR dan tugas berat. Kenapa di beberapa tempat yang sebenarnya sudah terjadi rawan bencana seperti longsor, banjir, kemudian bahaya letusan gunung berapi, masyarakatnya itu tetap kekeh gitu, bahasa Sundanya tetap kekeh, tidak mau dipindahkan dan sebagainya. Ini yang menjadi PR. Nah, mungkin Mas Farul ada pengalaman terhadap mitigasi kultural ini, baik di negara kita maupun di negara lain. Terima kasih, Mas. Matur nuwun, Bapak. Betul, betul sekali ya. Jadi kita bisa lihat dari 2 sisi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Yunus ya, dengan mitigasi cultural. Jadi ada namanya itu apa ya? Kearifan lokal. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa orang-orang yang tinggal di daerah bencana selama menahun itu biasanya mereka punya kearifan lokal ya. Oh, nek ngene bakal ngene, ataupun kalau ya mungkin ada orang menyebutkan terkait dengan klinik juga ya, mungkin kayak di Merapi ada tikus putih keluar, itu berarti mau gunungnya meletus segala macam. Kita nggak bisa pungkiri. Tapi kalau saya punya pengalaman di Simelu waktu itu, jauh sebelum tsunami 2004 itu ada, itu masyarakat sudah mengenal namanya smong, S-M-O-N-G, smong. Jadi kenapa kok di Simelu itu sangat sedikit korbannya? Karena masyarakatnya sudah tersosialisasikan dengan baik. Kalau gempa, goyang, terus air lautnya surut, jangan ke laut gitu, larilah ke tempat tinggi, dan itu sudah menyebar gitu di masyarakat Simelu. Sebaliknya di Aceh itu tidak terjadi gitu, dan tidak banyak pengalaman tsunami mungkin ya. Ketika lautnya surut, ikannya pada muncul di tepian, itu masyarakatnya malah datang ngambilin ikan segala macam. Padahal itu
merupakan salah satu tanda bahwa tsunami akan datang. Dan itu menjadi suatu hal yang sebenarnya ya perlu kita gali saat kita membuat sebuah dokumen penanggulangan bencana, segala macam itu menjadi hal yang kemudian perlu kita gali terkait dengan mitigasi bencana, mitigasi cultural, kira-kira apa local wisdom, ya istilahnya local wisdom ataupun kearifan lokal yang mereka punya, itu menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dijadikan acuan. Yang kedua terkait dengan banyak sekali masyarakat yang kemudian abai lah terkait dengan, karena ini kan masalah keilmuan lah, jangankan bencana COVID aja sekarang berapa banyak orang nggak percaya COVID kan, seperti itu kan, padahal sudah ada yang kena, saudaranya meninggal tiap hari. Itu saya ya sedih juga sebenarnya, banyak sekali orang yang saya kenal kemudian meninggal. Tapi kalau ada chat sama teman di grup WA itu ya masih ada saja yang kemudian segala macam lah, bikin emosi sebenarnya, tapi ya nggak ditanggapi. Nah, seperti itulah. Kemudian apa kemudian kita biarkan saja, ya kadang-kadang ya mungkin kalau memang perlu didiamkan. Tapi terkait dengan kalau sudah mengancam banyak nyawa seperti di Merapi, ketika sudah di wilayahnya masuk KRB 3 gitu, masyarakat di Merapi, awal-awal meletus Merapi 2010 mereka nggak mau pindah. Kenapa? Mereka mikir asetnya, ternak itu buat mereka aset. Mungkin buat kita kayak Alphard gitu mungkin, kalau yang punya Alphard, ya sapinya mereka 5, itu kalau saya pergi sapinya kosong berarti kehilangan mobil berapa kan. Jadi itu membuat mereka, itu menjadi satu hal yang sangat berat. Nah, lalu bagaimana kemudian, dan kita tidak bisa memaksakan juga mereka harus pindah ketika mereka nggak mau pindah kan. Jadi bagaimana pemerintah kemudian membuat strategi-strategi itu gitu. Kemudian waktu itu tidak salah di Merapi itu, kemudian pemerintah menggandeng ASB, sebuah NGO dari Jerman, yang kemudian bisa mengamankan aset mereka, sapinya, menyediakan lahannya, mengangkut sapi. Jadi ketika akhirnya mereka mengungsi dengan syarat asetnya dibawa, kemudian difasilitasi. Karena memang saya perlu sampaikan bahwa bekerja berhadapan dengan masyarakat itu jauh lebih susah daripada bekerja menghadapan dengan komputer. Kalau kita ngobrol sama komputer, ya komputer kita mangkal-mangkalnya dipateni lah, komputer itu sumpah itu dipateni lah, mau lemot, datanya nggak bisa diatur. Tapi kalau masyarakat gimana? Kadang-kadang ya kita yang dipateni kan gitu. Saya itu pernah di NIAS dulu, itu juga survei terestri itu ya setengah mati Bapak. Jadi apalagi orang sana kan juga mungkin pendidikannya tidak pedalaman kan ya. Bermacam-macam cerita ya, pengalaman lah tadi. Saya lihat kalau dari videonya teman geomatika dulu, tadi teman-teman waktu kuliah dulu ya jadi nostalgia lah ya. Gitu itu lupaku dulu gitu, kosong-kosong gak karu-karuan. Tapi ya seneng gak karu-karuan kalau kuliah dulu seperti itu. Ya banyak sekali pengalaman, tapi bagaimana kemudian pengalaman itu menjadi sebuah hal yang sangat mahal ya. Jadi kita mungkin lulusan geodesi dengan IPK 3,4 itu sebenarnya tidak cukup kemudian membuat kita jumawa pasti diterima kerja. Nah, ya mungkin poin baik ataupun mungkin itu menjadi satu syarat yang baik untuk masuk kerja, tapi bagaimana kita kemudian juga bisa mencari pengalaman-pengalaman lain terkait dengan hubungan dengan masyarakat, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, itu menjadi satu hal yang sangat penting juga di dunia kerja. Gitu. Jadi teman-teman ketika kuliah, kalau memang ada proyek sama dosen, ikutlah, karena teman-teman akan berhadapan dengan real masyarakat, tidak sekedar buku dan komputer. Bagaimana teman-teman menjadi lebih bijak dalam menghadapi masyarakat dan sebagainya, itu menjadi modal dasar teman-teman untuk lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Saya pikir seperti itu, Pak. Terima kasih Mas Farul. Menarik. Terima kasih Pak Farul. Menarik sekali ya materi kita kali ini. Begitu juga jawaban dari Pak Farul, sangat jelas. Kemudian sebelum kita akhiri acara webinar kali ini, seperti di webinar sebelumnya, kita akan memberikan door prize untuk 2 penanya. Nah, berhubung di sini yang tanya tadi ada 3 ya, termasuk Mbak Dea, Bu Dea, kemudian Mas Paul, ada 4 ya, Pak Yunus, oke. Bu Dea, Pak Yunus, kemudian satunya Bu Eli. Monggo Pak Farul, silakan dipilih kira-kira mana pertanyaan yang berhak mendapatkan door prize. Kok saya yang pilih? Oke, Pak.
jawabannya semua susah ini. Saya monggo saja. Oh, saya akan ke Pak Yunus lah. Pak Yunus yang lebih Oh, pas. nah, ini Pak Yunus. pemateri kok kalau di acara kami pemateri Indikatornya yang apa untuk menang ini? 2, jadi 4 pilih 2 kan gampang Mas. 4 pilih 2. Dari tingkat kesulitan apa dari tingkat Pak, tapi Pak Faro mungkin kalau Pak Yunus sama saya enggak, Pak. Nggak usah, jangan Oh, gitu. dipilih. Peserta aja. ya berarti Sudah selesai sih ya. Sudah selesai, Berarti berarti. ke Mas Paul saya dan mikirnya itu tadi kalau apakah dosen kemudian berhak juga mendapat Nah, Oke, jadi Monggo, yang ya, berhak pertanyaannya mendapatkan dari Mas door Paul, sama Ibu Eli, alhamdulillah sangat baik pertanyaannya karena memang itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menjadi curiosity dari banyak orang ya. Mungkin dari segi sosialnya lebih mengena jawaban itu yang kemudian juga ingin banyak diketahui oleh masyarakat awam ya. Jadi saya pikir Mas Paul sama Bu Eli tadi pertanyaannya sangat baik. Dan saya pikir berhak untuk mendapatkan door prize ya. Monggo. Selamat kepada Mas Paul dan Bu Eli ya. Nanti akan kami hubungi terkait door prize webinar pada hari ini. Kemudian sebelum kita akhiri, kita mengucapkan beribu terima kasih kepada Pak Fahrul ya sebagai narasumber dan sudah meluangkan waktunya untuk membagi ilmunya terkait mitigasi. Oleh karena itu di sini ada penghargaan yang kami berikan kepada Pak Fahrul. Monggo Mbak Dea untuk penghargaannya bisa di-share. Terima kasih Mbak. terima kasih, Pak. Nah, ini penghargaan yang bisa kami berikan kepada Pak Fahrul ya. Terima kasih banyak Pak Fahrul sudah berkenan memberikan materi dan menjadi narasumber di acara webinar kita kali ini. Mungkin lain kali kita bisa mengundang Pak Fahrul lagi ya untuk webinar-webinar berikutnya. Oke. Jangan diundang Mbak, kita diajak Mas Fahrul gitu loh, kemana gitu. Pas ada proyek Mas apa? Fahrul ya Pak ya. Boleh lah, Pak. Ya, ada slot untuk Jalan-jalan kami. Siap, insya Allah. Oke, terima kasih kepada Pak Fahrul selaku narasumber, kemudian Pak Yunus selaku Kaprodi Teknik Geomatika. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru serta para peserta semuanya yang hari ini sudah mengikuti acara webinar series yang ke-7 dan silakan nanti bergabung lagi dengan kita di webinar berikutnya. Kita akhiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Stay healthy.